Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kadang ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mereka cenderung menyendiri ataupun menjauh dari kerumunan orang banyak. Kenapa? Apakah mereka minder? Ya, bisa saja dikatakan mereka minder, tapi persoalannya adalah kenapa mereka minder? Kenapa nggak mau bergabung dengan kita semua? Kadang sebenarnya dia mau bergabung dengan kita semua, cuma kitanya yang menjauhi mereka. Sehingga kebiasaan untuk tersakiti itu membuat mereka protektif, akhirnya menjauh. Nah, lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Seperti juga kisah ketika Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya pada waktu itu hari Sabat. Yesus sedang berjalan, lalu Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Nah, yang menarik adalah dalam firman Tuhan ini juga disebutkan bagaimana reaksi para murid pada waktu itu, dan sangat jelas sekali di dalam Injil Lukas 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, saudara-saudara, tentu ada hal yang menarik. Menjadi menarik ketika secara spontan kemudian para murid bertanya, "Tuhan, dosanya siapa? Dosanya dia apa dosa orang tuanya?" Padahal dalam firman Tuhan ini jelas bahwa orang ini buta sejak lahir. Kalau dia buta sejak lahir, kapan dia berbuat dosa? Kalau dia sendiri berbuat dosa. Atau lebih tepatnya kita mau mengatakan bahwa lebih sering kita itu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Kenapa kita sangat mudah menyalahkan itu semua? Nah, ini sebenarnya yang menjadi persoalan bagi kita semua. Apakah kita juga termasuk sahabat-sahabat Yesus melakukan hal yang sama? Sehingga para murid-murid Yesus, orang yang justru dekat kepada Tuhan, orang yang setiap kali mendengar firman Tuhan, orang yang setiap kali disapa oleh Tuhan, kenapa sangat mudah sekali kalau pinjam bahasa begitu menghakimi orang lain? Bahkan para muridnya tanya, "Ini dosanya siapa ya Tuhan?" Termasuk juga kalau dia tidak mendapat dosa orang itu sendiri, lalu dia tanya, "Lah kalau bukan dosanya, apa jangan-jangan dosa orang tuanya?" Wah, orangnya berbuat dosa menurun ke anaknya lah, sampailah ke anaknya, atau kalau kita bisa bilang dalam bahasa Jawa, udah kualat anaknya. Apakah kemudian kita akan mengatakan demikian? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, kita melalui firman ini saya ingin mengajak kita semua untuk juga merasakan. Jangankan kok ditanya ini dosanya siapa. Sebelum sampai pada pertanyaan itu, pernahkah kita ikut merasakan apa yang dia rasakan? Punya keterbatasan atau cacat fisik dari lahir gitu. Bahkan bahasa saya aja, kita aja mengatakan, "Oh, itu cacat fisik." Gitu. Apakah betul itu cacat fisik? Ataukah yang disebut sempurna dari Tuhan itu ya begitu? Karena itu sebenarnya pertanyaannya adalah bukan siapa yang berdosa atau salah siapa, tapi mengapa hal itu terjadi. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, tentu kalau kita mau mengambil peran sebagai orang ini, kita tentu akan merasa bahwa dia mungkin juga bisa bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, saya kenapa ya? Kok buta? Apa salah saya?" Dia sendiri sebenarnya punya rasa itu. Dan saudara-saudara ketika berada pada posisi orang itu, saudara tentu bisa merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya hal itu. Jangankan ditanya orang, dia saja sendiri merasa bahwa hal itu ya membuat dirinya tidak nyaman. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, melalui firman Tuhan saat ini, saya juga mengajak kita semua untuk mari jangan mudah untuk kemudian melihat sesuatu lalu menghakiminya, atau mengambil keputusan atau kesimpulan tentang sesuatu yang terjadi. Tetapi mari coba kita menggali lebih dalam. Mengapa ya
hal itu terjadi. Dan pertanyaan itu bukan untuk orang lain, pertanyaan itu menjadi refleksi sebenarnya buat diri kita sendiri, termasuk juga refleksi apa yang menjadi kehendak Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Termasuk di masa pandemi ini. Mudah saja ketika orang banyak menyalahkan, wah ini pandemi ini salahnya ini, protokolnya begini, kemudian banyak hal. Kemudian bahkan sekarang ada vaksin begitu, orang kadang bisa saja mengambil porsi bahwa wah menyalahkan ini belum tentu vaksinnya dan sebagainya. Kenapa kita mudah sekali menyalahkan itu? Mari saya mengajak kita semua untuk melihat diri kita. Jangan-jangan kita pun menjadi sahabat-sahabat Yesus selama ini juga menjadi orang-orang yang mudah menghakimi. Orang-orang yang mudah menjustify sesuatu hal. Karena apa? Ya karena yang kita lihat terbatas, yang kita tahu terbatas. Karena itu mari saya mengajak kita semua untuk tidak mudah menghakimi semua itu. Tapi mari saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian dan kita bertanya, apa yang engkau kehendaki di balik semua rencana itu? Nah, kata sahabat-sahabat Yesus seperti dengan sabda Tuhan, yang menarik adalah di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus menjawabnya dengan luar biasa. Tuhan Yesus jawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, semua yang terjadi dalam kehidupan ini tentunya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Karena itu mari juga untuk lebih peka, melihat. Jangan-jangan ada rencana Allah yang luar biasa buat saya, buat saudara, buat kita semua, buat dunia ini di tengah-tengah pandemi. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Supaya setiap kita semakin teguh, semakin dekat kepada Tuhan, semakin berharap dan berserah kepada Tuhan. Karena itu jangan mudah untuk menghakimi. Jangan mudah untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan terhadap satu hal yang terjadi. Tapi mari lihat. Mari introspeksi, mari mengolah itu semua secara spiritualitas. Dan mari kita naikkan kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan ketika ini semua terjadi? Karena itu kuncinya adalah, mari biarkan Tuhan dalam segala pekerjaannya menguasai dirimu, lingkunganmu, situasimu, dan biarlah itu semua menjadi karya dan rencana Allah yang terbaik dan terindah dalam kehidupan saudara-saudara. Dengan tetap semangat dan berserah kepada Tuhan tentunya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu saat ini kami diingatkan untuk tidak mudah menghakimi atau menentukan siapa yang berdosa dan bersalah. Tetapi melalui firman-Mu ini Tuhan hendak menegur kami semua bahwa di balik setiap peristiwa ada karya Allah yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Karena itu Tuhan ampuni kami karena kami terbatas di dalam melihat. Kami terbatas di dalam mengerti, bahkan kami lamban untuk memahami kehendak dan karya Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami semakin teguh dan dikuatkan oleh Tuhan melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk merefleksikannya sebagai karya Allah yang luar biasa. Kami mau Tuhan menjamah kami semua dalam karya-Mu, dalam kasih-Mu, dalam pekerjaan-Mu. Karena itu Tuhan mari nyatakan kehendak-Mu melalui peristiwa yang kami alami. Dan biarlah kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kasih Tuhan terbaik atas kehidupan kami dan juga lingkungan kami. Karena itu Tuhan kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk kami dapat memahami karya Allah yang indah dan besar itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari bukalah dirimu untuk menikmati dan melihat karya Allah yang luar biasa. Sebab apa yang kita lihat terbatas, apa yang kita ngerti juga terbatas. Karena itu jangan mudah ataupun jangan buru-buru menghakimi terhadap situasi seseorang ataupun kondisi. Tapi mari berserah kepada Tuhan dengan melihat bahwa segala sesuatunya tentu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah kerjakan buat saudara dan saya. Karena itu tetap semangat, tetap dalam sukacita, tetap dalam kasih Kristus, terbuka untuk setiap peristiwa-peristiwa menakjubkan menjadi karya Allah, dan tetap bersandar, percaya pada Tuhan, dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.